Mari kita lanjutkan untuk materi logika pemrograman. Materi selanjutnya adalah di sini pengurutan sisip atau insertion sort. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang macam-macam pengurutan dengan menggunakan algoritma bubble sort, di sini bagaimana kalau kita menggunakan pengurutan tapi dalam bentuk sisipan. Oke, definisi dari pengurutan sisip merupakan metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen larik pada posisi yang tepat. Jadi di dalam pengurutan sisip di sini itu adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan di sini, memberikan sisipan di dalam elemen larik pada posisi yang tepat. Terus pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan melakukan pencarian beruntun di dalam larik. Terus selama pencarian posisi yang tepat dilakukan pergeseran elemen larik. Jadi posisi pergeseran lariknya memang harus urut dan beruntun ya. Jadi posisi untuk pengurutan tersebut, karena ini sisipan, sehingga apa yang disisipkan tersebut itu harus harus berurutan. Nah, penelusuran algoritma di dalam pengurutan sisip di sini untuk mendapatkan larik yang terurut menaik di sini ya. Algoritma pengurutan sisip dapat ditulis secara global sebagai berikut. Ini untuk menaik atau ascending. Setiap pas langkah ke I sama dengan 2 sampai dengan N, lakukan X sama dengan larik ke I besar. Terus sisipkan X pada tempat yang sesuai antara larik pertama sampai dengan larik I. Jadi algoritmanya di dalam pengurutan sisip itu adalah menyisipkan komponen ini. Kita contohkan dalam bentuk X ya. Kita sisipkan X di mana posisi larik itu adalah larik ke I itu adalah sama dengan 2. Jadi bukan larik yang pertama. Diasumsikan bahwa nanti akan ada langkah-langkahnya. Oke, nah ini contohnya penelusuran algoritma. Kita mempunyai ada 6 larik. 1 2 3 4 5 6. 1 nilainya 29, 227, 310, 48, larik ke-5 76 dan larik ke-6 adalah 21. Langkah yang pertama, elemen X sama dengan larik yang pertama dianggap sudah terurut. Jadi larik yang pertama di sini adalah 29. Asumsikan adalah sudah terurut. Posisi yang kedua, langkah yang kedua di sini cari posisi yang tepat untuk X sama dengan larik yang kedua pada larik 1 dibandingkan dengan 2. Ini ya, berarti lari yang kedua. Posisi yang tepat untuk X, lari yang kedua dibandingkan 27 dengan 29. Apakah 27 lebih besar dari 29? Tidak, maka dia akan ditarik ke kiri. Terus langkah yang ketiga, cari posisi yang tepat untuk X sama dengan lari yang ketiga. Berarti lari yang angka 10 nilainya pada larik antara 1 sampai dengan 3. Jadi 27, 29, 10. Kita geser, apakah 10 kurang dari 29? Iya, dia ke kiri. Apakah 10 kurang dari 27? Iya, maka dia posisi lariknya 1, 2, 3 nya adalah 10 nilainya. Larik pertama nilainya adalah 10, larik kedua nilainya adalah 27, larik ketiga adalah nilainya adalah 29. Terus langkah yang keempat itu adalah cari posisi yang tepat untuk X sama dengan larik keempat pada urutan larik 1 sampai dengan larik keempat. Jadi tadi posisi larik keempat itu nilainya adalah 8 ya.
kita kondisikan apakah 8 kurang dari 29, iya dia masuk ke lari ketiga. Apakah 8 di sini ya posisinya, 8 kurang dari 27, iya dia masuk ke lari ke yang kedua. Terus dibandingkan lagi apakah 8 kurang dari 10, iya maka urutannya adalah lari pertama 8, lari kedua 10, lari ketiga 27, lari keempat 29. Ini langkah keempat. Jadi kita sudah mempunyai 4 lari yang sudah terurut di posisi langkah yang keempat. Langkah yang kelima, cari posisi yang tepat untuk X sama dengan lari kelima pada lari 1 sampai dengan 5. Jadi 1 sampai dengan 5. 76 perbandingannya dengan 29 sudah benar. Jadi dia masih tetap 8, 10, 27, 29 dan 76 urutan lari 1, lari kedua, lari ketiga, lari keempat dan lari kelima. Terus langkah yang terakhir yang ke-6. Kenapa ke-6? Karena larinya ada 6. Cari posisi yang tepat untuk X sama dengan lari ke-6 pada lari 1 sampai dengan 6. Posisi lari ke-6 adalah 21 dibandingkan nih. Dia akan menurun ke kiri. Lari ke-5 masuk ke lari ke-4 masih tetap lebih kurang. Terus 23 lebih kurang, berarti posisi 21 di lari ketiga. Lari keempat 27, lari kelima 29, lari keenam 76. Maka akan muncul hasil seperti ini. Lari pertama 8, lari kedua 10, lari ketiga 21, lari keempat 27, lari kelima 29, lari keenam 76. Posisi data di dalam 6 lari tersebut sudah urut ascending seperti itu, jadi dari kecil ke besar. Nah, sudokut untuk model penyisipan tadi, pengurutan sisip itu seperti ini. Jadi prosedurnya urut sisip, input outputnya adalah lari, inputnya adalah n sama dengan integer, kamusnya adalah i integer, c ini variabelnya ya, c integer, x integer, ketemu ini adalah boolean. Boolean di sini adalah jenis tipe data true or false, pilihan yang sudah kita tentukan. Terus algoritmanya seperti ini. For, kita membuat sebuah looping i sama dengan 2 to n kapital. Do, kita akan mengeksekusi x sama dengan lari ke i, berarti yang pertama adalah 2 ya. Terus c, i kurang dari 1, berarti 2 kurangi 1, 1. Ketemu false, pertamanya adalah ketemunya adalah false. Well, kita looping lagi, c 1 lebih besar dari sama dengan 1, ya, dan not ketemu, tidak ketemu. Jika c ini posisinya adalah benar dan not ketemu, tidak ketemu, padahal posisinya adalah ketemu. Kalau tidak ketemu, kalau tidak not ketemu, maka dia end well. Jika tidak, maka do. Kita melooping. Terus kondisinya if x kurang dari l dalam kurung j di sini berarti tadi 1 ya. Apakah x kurang dari j? Apakah 2 kurang dari 1? Ketika iya, maka mengeksekusi ini. L dalam kurung J plus 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2, lari kedua sama dengan lari kedua, J nya adalah 2. J sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jika tidak, berarti ketemu true. Jadi posisinya jika lariknya itu sudah ketemu, maka dia akan end well di sini. Jika dia tidak ketemu, not ketemu di sini, dia akan mengeksekusi kondisi ini. Kira-kira seperti itu logika atau algoritma di dalam pengurutan sisip untuk sudokutnya. Oke, baik, itu saja mungkin penjelasan saya tentang pengurutan sisip. Memang sederhana, tapi memang untuk pengaplikasiannya memang harus nanti
kalian bisa pelajari ulang dengan contoh yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.